Siang hari ini kami tidak bosan untuk membagikan inspirasi pemirsa kepada Anda. Inspirasi khas Newsline datang dari warga di kota Salatiga, Jawa Tengah. Ada apa nih, Naila? Iya, jadi mereka ini berinisiatif membuat lumbung sembako di mana warga yang terdampak COVID-19 bisa mengambil paket sembako secara gratis. Jika merasa tidak mampu, ambil secukupnya. Jika merasa mampu, bantulah sesamamu. Inilah tulisan yang tertera di salah satu sudut kampung di kota Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya di desa Pungkur Sari. Tidak hanya sekedar tulisan, di tempat ini tersedia sembako seperti beras, minyak goreng, telur, hingga mie instan yang oleh warga diberi nama lumbung sembako. Nah, sesuai dengan namanya, warga yang merasa kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini bisa mengambil sembako secukupnya secara gratis. Sementara untuk warga yang mampu, pihak pengelola akan dengan senang hati menerima bantuan yang nantinya akan kembali diberikan kepada warga yang tidak mampu. Dan kita akan mencoba menghubungi melalui sambungan Skype penggagas lumbung sembako Kampung Pungkur Sari di Salatiga, Jawa Tengah. Ada Pak Muhammad Rumzi. Selamat siang, Pak Rumzi. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Rumzi, bisa diceritakan ini ide awalnya membuat gerakan lumbung sembako. Ini seperti apa sih ceritanya, Pak? Oke, jadi ketika kemarin kita ada kejadian COVID-19 ini, karena memang tempat kami ini, Mbak, bagian besar itu adalah pekerja informal gitu ya. Kemudian juga pedagang di pasar yang terdampak langsung COVID-19 ini, dan memang bantuan tidak langsung datang kepada mereka, sehingga warga kemudian kami berinisiatif untuk mendata warga yang mampu maupun yang tidak mampu. Kemudian dari situ warga yang mampu kemudian berhasil membuat lumbung sembako ini, Mbak. Artinya membuat rasa aman kepada seluruh warga, terutama yang terdampak, agar ada rasa aman bahwa kita punya lumbung yang bisa siapapun ya bisa mengambil seperlunya, dan yang mampu bisa memberikan bantuan sebisanya, seperti itu, Mbak. Sejauh ini selain sembako, Pak Rumzi, apa saja yang disumbangkan oleh warga dan apa yang paling dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu di sana? Jadi kalau dari bantuannya memang yang paling penting adalah sembako dulu, Mbak. Kemudian juga memang ada uang tunai. Kemudian juga selain itu kita juga datang sama gitu ya. Jadi warga juga bisa memberikan foto-foto bekas yang bisa diberikan, kita ganti dengan uang, kemudian kita belikan sembako. Intinya memang yang paling penting adalah sembako untuk seluruh warga yang terdampak. Sedangkan untuk warga sendiri memang ini yang paling penting memang sembako sekarang ini, Mbak. Sembako ya, dirasa paling krusial begitu. Pak Rumzi, mohon maaf, mic-nya boleh didekatkan agar kami bisa lebih jelas mendengar suara Anda, Pak. Mikrofon dari alat handphone. Nah, baik. Betul. Nah, Pak Rumzi, kalau dalam satu hari kira-kira ada berapa warga atau masyarakat kurang mampu sih yang rutin gitu ya setiap harinya datang ke sana yang memang betul-betul membutuhkan sembako? Sehari itu bisa 30-40 orang, Mbak. Jadi mereka mengambil, karena kita kan ketika membeli dalam partai besar itu kemudian kita kemas dalam bentuk kecil-kecil, cukup untuk kebutuhan sehari, sehingga tiap hari misalnya memang membutuhkan, warga bisa mengambil, seperti itu. Ini warganya memang hanya warga sekitar yang sudah kalian koordinir, sudah didata, atau justru boleh dari daerah atau wilayah lain, Pak? Bisa juga dari lain, Mbak. Jadi kita terbuka untuk siapa saja, termasuk misalnya pengamen, pemulung yang lewat di tempat kami ya, karena memang tempat kami ini memang jadi tempat lalu lalang, sehingga siapapun ya itu bisa mengambil seperlunya, seperti itu ya. Ini lumbung sembako di sana sudah tercatat ada berapa nih, Pak Rumzi? Bagaimana, Mbak? Sudah tercatat sudah berapa ada lumbung sembako yang ada di Salatiga, Pak? Kalau di Salatiga ini mungkin beberapa kampung ada 3 atau 4 wilayah ya, tapi di tempat kalau di kampung kami ini satu lumbung, tetapi ini bisa berpindah-pindah, Mbak, dari satu tempat ke satu RT ke RT yang lain, tergantung kebutuhan, seperti itu. Ya, Pak Rumzi, ini sebetulnya memang hanya swadaya dari masyarakat yang dermawan gitu, atau memang ada bantuan dari pihak lain misalnya?
Ini murni swadaya awalnya Mbak, tetapi kemudian memang banyak juga pihak-pihak yang akhirnya terketuk untuk membantu setelah mungkin diketahui manfaatnya seperti itu. Jadi kita juga membuka diri seperti dari masjid atau dari instansi tertentu, yayasan yang memang kemudian memberikan bantuan, kita akan terima untuk dibagikan kepada warga terdampak seperti itu. Ini betul-betul mencerminkan gotong royong khas Indonesia. Terima kasih Pak Rumzi. Salam untuk saudara-saudara di Salatiga. Salam juga untuk sambal tumpang ya yang khas dari Salatiga. Matur suwun Pak Rumzi.